Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BEduca. Kali ini kita bukan akan membahas soal tes CPNS, melainkan kita akan membahas soal UTBK, persiapan untuk tes ke perguruan tinggi. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, teman-teman yang sebentar lagi akan masuk perguruan tinggi, semangat lagi ya belajarnya. Kita langsung bahas ke soal yang pertama. Berikut ini disajikan kotak persegi, kemudian ada bilangan, ada 13, 6, 49, kemudian ada 19, 8, 121, lalu 16, kemudian X, dan terakhir adalah 81. Tugasnya kita adalah mencari berapa nilai X-nya. Nah, kira-kira gimana cara pengerjaannya? Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan dulu bagaimana pola dari bilangan-bilangan berikut. Misalkan dari baris pertama 13, 6 kok bisa langsung 49? Nah, kira-kira polanya seperti apa? Kalau kita perhatikan, di situ kan ada angka 13, kemudian angka 6, lalu kok langsung naik ke angka 49. Kemudian di bawahnya 49 ini, ada juga angka 121 dan juga 81. Nah, angka 49, kemudian angka 121, lalu angka 81, ini kan sebenarnya merupakan bilangan berpangkat. Jadi kita bisa cari tahu berapa akar dari masing-masing angka ini. Nah, akarnya 49 itu sama dengan 7. Kemudian akarnya 121 itu sama dengan 11. Kemudian akar dari 81 itu sama dengan 9. Nah, kalau gini kan angkanya nggak terlalu tinggi ya, mulai dari 13, 6, kemudian 7, itu selisihnya tidak terlalu jauh. Kemudian dari 19, 8, dan juga 11, itu selisihnya juga tidak terlalu jauh. Nah, kalau kita perhatikan, 7 ini ternyata diperoleh dengan cara mengurangkan 13 dengan 6. Jadi 13 kalau kita kurangkan dengan 6 hasilnya sama dengan 7. Jadi pengurangan pola bilangannya itu adalah mengurangkan angka yang pertama atau angka di kolom yang pertama dengan angka yang ada di kolom kedua. Kayak begini ya. Langkah yang pertama ini untuk mendapatkan nilai 49 tadi atau akarnya sama dengan 7, itu kan dengan cara mengurangkan 13 dikurangi 6. Maka pola yang sama berlaku untuk baris yang terakhir atau kotak di barisan yang terakhir, yakni 16 dikurangi berapakah agar hasilnya sama dengan akar 81 atau sama dengan 9. Nah, untuk menemukan nilai X-nya atau tanda tanyanya ini, maka kita bisa membaliknya, yakni 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Atau 16 dikurangi 7 sama dengan akar 81 atau 9. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, yaitu 7. Oke, Sofia, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut disajikan deret Fibonacci yaitu 2, 5, 7, 12, 19, dan 31. Pertanyaannya, dua bilangan berikutnya adalah A 51 dan 81, B 50 dan 100, C 62 dan 81, D 62 dan 100, atau E 64 dan 102. Sama seperti di soal sebelumnya tadi, untuk bisa mengerjakan soal deret seperti ini, maka kita temukan dulu bagaimana polanya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini kan angkanya ada 2, 5, 7. Nah, ternyata 7 ini kalau kita cek kan merupakan hasil penjumlahan dari 2 sama 5, ya kan? Kemudian kalau 12 itu juga merupakan penjumlahan dari 5 dan 7. Jadi angka setelahnya itu merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Sama halnya dengan 31. 31 itu merupakan penjumlahan dari 12 dan 19. Berarti untuk yang titik-titik pertama kita tinggal menjumlahkan dua angka sebelumnya. Angka berapa? Yakni angka 19 dan juga 31. Nah, 19 ditambah dengan 31 adalah 50. Kemudian titik-titik yang kedua isinya berapa? Ya, kita tinggal menjumlahkan lagi. 31 dengan 50 adalah 81. Sehingga kedua
dua bilangan berikutnya untuk mengisi dari Fibonacci itu adalah 50 dan 81. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah opsi yang A. Oke, pembahasannya sudah jelas ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, berikut ini disajikan suatu, ini juga bukan bangun ya, karena memang dia itu belum utuh, namun di sini ada bagian yang kosong. Intinya di sini ada gabungan beberapa garis yang membentuk suatu sudut, yakni sudut yang besarnya 135, kemudian sudut yang besarnya X, dan juga sudut yang besarnya 150 derajat. Soalnya, nilai dari penyiku sudut X adalah, oke, berarti kita nanti temukan dulu berapa besarnya sudut X. Kalau kita sudah ketemu sudut X-nya, barulah kita mengurangkan 90 dengan besarnya sudut X. Kenapa kita mengurangkan 90 dengan besarnya sudut X? Karena yang ditanyakan dalam soal adalah penyikunya. Nah, sedangkan besarnya sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Nah, pengerjaannya adalah seperti ini. Untuk memudahkan kita mengerjakannya, kita bagi dua dulu bangun ini. Jadi kita garis menjadi dua tepat di tengah-tengahnya sini. Kalau sudah, kita berikan simbolnya. Misalkan yang di atas ini adalah sudut A, kemudian yang di bawah ini adalah sudut B. Oke, kalau sudah, sekarang kita perhatikan sudut 135 ini. Sudut 135 dengan sudut di sebelah sini itu kan letaknya berseberangan. Nah, sudut-sudut yang berseberangan itu besarnya adalah sama. Jadi kalau di sini adalah besarnya 135 derajat, maka di sini besarnya juga 135 derajat. Atau kita anggapnya ini sudut Z misalnya ya. Nah, sudut A sama sudut Z itu kan merupakan sudut yang berpelurus. Nah, karena dia merupakan sudut yang berpelurus, maka untuk mencari besarnya sudut A ini, kita cukup mengurangkan 180 derajat dengan besarnya sudut Z. Nah, sudut Z tadi kan besarnya 135 ya, karena memang berseberangan dengan sudut yang 135 ini. Sehingga 180 derajat dikurangi dengan 135 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Itu besarnya sudut A. Nah, dengan cara yang sama kita bisa mencari besarnya sudut B. Berarti besarnya 150 derajat ini dia letaknya berseberangan dengan sudut di sini. Misalkan kita beri nama sudut Y. Oke. Maka besarnya sudut B gimana? Nah, karena besar sudut B sama sudut Y itu kan berpelurus ya letaknya, maka jumlahnya sama-sama 180 derajat lagi. Sehingga besarnya sudut B kita cukup mengurangkan 180 derajat dengan 150Y atau besarnya sudut Y 150 derajat atau besarnya sudut Y tadi ya. Maka 180 derajat dikurangi dengan 150 sama dengan 30. Maka besarnya sudut X kita jumlahkan besarnya sudut A dan sudut B. Sudut A adalah 45 derajat dan sudut B adalah 30 derajat. Maka 45 ditambah dengan 30 sama dengan 75. Nah, yang ditanyakan dalam soal tadi kan penyiku dari sudut X. Maka besarnya penyiku dari sudut X adalah kita kurangkan 90 dengan 75. Hasilnya sama dengan 15 derajat. Maka penyiku dari sudut X adalah 15 derajat. Atau opsi jawaban yang tepat itu adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Jika bilangan bulat A dan B memenuhi persamaan akar 3 dikurangi akar 4 per akar 3 ditambah akar 4 sama dengan A plus B akar 12. Maka nilai A dikali B adalah berapa? Nah, ini kan merupakan bentuk akar ya. Untuk bisa menghitung besarnya operasi pada bilangan berakar seperti ini, maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya siapa? Yakni sekawannya dari penyebutnya. Nah, akar 3 dikurangi akar 4 per akar 3 ditambah akar 4. Penyebutnya sendiri kan merupakan akar 3 ditambah akar 4 ya. Maka bentuk sekawan dari akar 3 ditambah akar 4 itu adalah akar 3 dikurangi dengan akar 4. Jadi yang namanya sekawannya itu adalah kebalikannya. Kalau dia akar 3 ditambah akar 4, maka sekawannya adalah akar 3 dikurangi dengan akar 4. Maka baik
pembilangnya maupun penyebutnya kita kalikan dengan akar 3 dikurangi akar 4. Nah, pembahasannya adalah seperti ini. Akar 3 dikurangi akar 4 per akar 3 ditambah akar 4 dikalikan dengan akar 3 dikurangi akar 4 per akar 3 dikurangi akar 4. Kalau sudah, kita kalikan ya masing-masing. Yang akar 3, kemudian didapatkan hasilnya, yakni akar 3 kuadrat dikurangi dengan 2 akar 3 akar 4 ditambah akar 4 kuadrat dibagi dengan 3 kurangi 4. Nah, kok bisa dapat seperti yang ada di atas ini? Gimana caranya? Kita kalikan satu per satu. Ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Kemudian ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Sehingga didapatkanlah hasil yang seperti ini. Kalau sudah, kita hitung akar 3 kuadrat itu kan sama dengan 3. Kemudian 2 dikali akar 3 dikali akar 4 itu kan sama dengan 2 kali akar 12. Kemudian akar 4 dikuadratkan itu sama dengan 4. Nah, bilangan yang tidak berpangkat ini kita operasikan terlebih dahulu. Sehingga 3 ditambah dengan 4 itu kan sama dengan 7. Kemudian dikurangi dengan 2 akar 12. Lalu yang bawahnya tadi hasilnya kan 3 dikurangi 4 ya. 3 dikurangi 4 itu sama dengan min 1. Nah, supaya bentuknya tidak berupa pecahan seperti ini, maka masing-masing bilangan kita bagi dengan min 1. 7 dibagi min 1 kan sama dengan min 7. Kemudian min 2 akar 12 dibagi dengan min 1 itu sama dengan positif 2 akar 12. Maka hasil akhirnya dari operasi perhitungan ini adalah min 7 ditambah 2 akar 12. Nah, kemudian bentuknya dari dalam soal ini A ditambah B akar 12. Nah, kalau kita sudah dapatkan hasilnya min 7 ditambah 2 akar 12, maka kita langsung saja maaf, ini harusnya kurang ya. Ini harusnya min 7. Ini harusnya adalah min 7 ditambah 2 akar 12. Sehingga kita bisa langsung saja mengasumsikan bahwa nilai A-nya adalah min 7, kemudian nilai B-nya itu sama dengan 2. Maka nilai A dikali B berapa? Ya berarti kita tinggal mengalikan min 7 dikalikan dengan 2, yakni 14. Maka nilai A kali B itu sama dengan min 14. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C. Oke, poin yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman menemukan bentuk akar seperti ini ya, pecahan akar seperti ini, maka cara pengerjakannya adalah tinggal dikalikan dengan sekawannya dari penyebutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Hasil dari akar 7 per 30 dibagi dengan 2,1 adalah, 7 per 30 ini kan merupakan bentuk pecahan, kemudian 2,1 ini kan merupakan bentuk desimal. Lalu untuk memudahkan perhitungan, kita tinggal mengubah bilangan desimal 2,1 ini menjadi bentuk pecahan. 2,1 itu kan satu angka di belakang koma, maka bentuk pecahannya adalah 21 dibagi dengan 10 atau 21 per 10. Lalu langkah berikutnya untuk mengerjakannya adalah seperti ini ya, 7 per 30 dibagi dengan 21 per 10. 2,1-nya diubah menjadi 21 per 10. Nah, kalau bentuk pembagian seperti ini yang berlaku pada bilangan pecahan itu kan biasanya diubah menjadi kebalikannya. Maka 7 per 30 itu dikali dengan, yang 21 per 10-nya itu posisinya dibalik, berarti menjadi 10 per 21. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita tinggal coret-coret saja, di mana yang 10-nya ini kita sederhanakan atau kita bagi dengan 30, yakni yang di sini dapatnya 1, yang di bawah dapatnya 3. Kemudian untuk 7 sama 21 ini juga bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 dapatnya 1, kemudian 21 dibagi 7 dapatnya harusnya 3. Ya, 21 ini tinggal tersisa 3. Ini sisanya harusnya 3. Nah, kalau sudah, berarti yang atas kan tinggal 1 kali 1 ya sama dengan 1. Kemudian yang bawah ini kan masih ada 3 sama 3, yakni 9. Maka hasilnya adalah akar dari 1 per 9. Nah, akar dari 1 per 9 itu kan sama dengan 1 per 3.
Sehingga jawaban untuk soal nomor ini adalah opsi yang B, yakni 1/3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6 atau soal yang terakhir. Jika akar dari akar pangkat 38 X pangkat 3 sama dengan 4, maka berapakah hasil 2X dikurangi dengan 16? Caranya, yang ada di dalamnya, ini ya, bentuk 8X pangkat 3, itu kan bisa kita cari akar pangkat 3-nya. Berapa akar pangkat 3 dari 8X pangkat 3? Yakni 2X, ya. Akar pangkat 3 dari 8 itu kan sama dengan 2 ya. Kemudian akar pangkat 3 dari X pangkat 3 itu sama dengan 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 8X pangkat 3 itu adalah 2X. Maka bentuknya tinggal menjadi akar 2X sama dengan 4. Nah, supaya bentuk akarnya yang ada pada 2X ini hilang, maka kedua ruas kita pangkatkan 2 atau kita kuadratkan. Sehingga 2X kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat. 2X kuadrat itu kan tinggal 2X, kemudian 4 kuadrat sama dengan 16. Maka 2X sama dengan 16, atau besarnya nilai 2X itu sama dengan 16. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang ini. Berapakah nilai 2X dikurangi dengan 16? Kita tinggal menggantikan saja nilai 2X tadi sama dengan 16 ke dalam persamaan. 2X sama dengan 16, lalu dikurangi 16, tentu hasilnya sama dengan 0. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 0 atau opsi yang C. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal UTBK, yaitu mengenai pengetahuan kuantitatif. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya yang akan masuk ke perguruan tinggi dan menghadapi tes UTBK bisa diberikan kelancaran. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.